在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Kultivator klan Fire Sparrow langsung menjadi pucat dan dengan cepat mundur. Dia tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri, tetapi satu-satunya pikiran di benaknya adalah melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Namun, lupakan dia, bahkan jika leluhur klan burung pipit api terlahir kembali, dia tidak akan mampu melakukan perlawanan apapun terhadap Wang Lin. Cahaya keemasan dari mata Wang Lin menyapu area tersebut, menyebabkan semua keretakan spasial di area tersebut runtuh. Sedangkan untuk kultivator klan burung pipit api, dia hanya mundur setengah langkah sebelum cahaya keemasan mengelilingi tubuhnya. Dia menjerit menyedihkan dan jiwa aslinya runtuh tanpa perlawanan apapun. Burung api hitam besar yang dia panggil untuk melahap Master Flamespark dipenuhi rasa takut. Ia memperoleh beberapa kecerdasan dan mulai panik. Namun, itu juga dikelilingi oleh cahaya keemasan dan terhapus dari keberadaan. Kultivator dari klan serigala surgawi gemetar. Dia tidak melihat kematian temannya karena segala sesuatu di hadapannya digantikan oleh cahaya keemasan. Dia samar-samar bisa melihat sosok Wang Lin yang kabur dari balik cahaya keemasan. Angka tersebut telah menjadi mimpi buruknya selama beberapa dekade terakhir. Dia tidak akan pernah bisa melupakan sosok yang memegang kapak raksasa yang mencegah puluhan ribu penggarap masuk dan puluhan ribu penggarap keluar. Dia masih ingat nama itu. Penguasa alam tertutup. Dengan dia di sana, puluhan ribu kultivator tidak berani mengambil setengah langkah. Kekuatan kapak itu telah menghancurkan banyak penggarap dari gelombang ketiga. Keretakan spasial mengejutkan yang tersisa masih ada. Setiap kali dia melewati celah itu, hatinya akan bergetar. Dia tidak bisa melupakan bahwa dia berada di sisi lain kapak itu saat itu. Sejumlah besar rekannya telah meninggal dan dia beruntung bisa bertahan hidup. Dia membawa mimpi buruk seumur hidup saat dia mundur ketakutan. Hari ini, dia melihat sosok menakutkan itu sekali lagi. Di bawah ketakutan yang tak terlukiskan ini, kultivator klan serigala surgawi tiba-tiba menjadi gila. Dengan senyuman aneh, dia lupa mundur. Kulitnya langsung meleleh dan jiwa asalnya runtuh. Keberadaannya langsung lenyap. Semua ini terjadi dalam sekejap. Bagi Wang Lin, membunuh dua pembudidaya alam luar kecil ini seperti menghancurkan semut. Dia berbalik dan melihat ke arah Master Flamespark yang terkejut namun bersemangat. Wakil Komandan Garis Depan Alhaven Northwest, penguasa alam tertutup berada di peringkat ke-53, Master Flamespark memberi salam kepada penguasa alam tertutup. Master Flamespark dengan bersemangat menggenggam tangannya dan membungkuk. Penguasa alam tertutup, alam batin telah hilang. Alam tujuh warna ditinggalkan di sini puluhan ribu tahun yang lalu oleh penguasa. Setelah dia menghilang, Guru Hong San dan yang lainnya meluncurkan kekuatan penuh alam batin untuk menemukan mereka. Pada akhirnya, termasuk yang ada di dalam markas besar aliansi, kami hanya menemukan total 5. Namun, tidak ada yang mengira bahwa 5 alam 7 warna ini adalah jebakan yang dibuat oleh penguasa. Ketika 2 di antaranya dibuka, sejumlah besar penggarap alam luar muncul. Kemudian pertempuran kedua tiba-tiba dimulai. 5 alam 7 warna menjadi 5 portal ke alam batin, memungkinkan para penggarap alam luar untuk masuk. Dengan 7 alam warna sebagai basisnya, mereka mampu menyerang alam batin. Korbannya banyak. Selama pertempuran kedua, Master Senior Hong San diserang oleh anak laki-laki berwajah dingin dan kultivator langkah ketiga lainnya dari alam luar. Pada akhirnya, dia terjebak di dalam alam 7 warna di Sungai Panggil, dengan 30.000 pembudidaya menjaganya. Saat ini, orang yang memimpin alam batin adalah salah satu avatarnya. Master Senior South Cloud terluka parah oleh penguasa dan melakukan budidaya pintu tertutup. Bahkan hari ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Pertempuran kedua mempengaruhi 4 sistem bintang utama. Pada saat yang paling kritis, Kaisar Langit King Lin meninggalkan alam surgawi hujan dan memimpin pertempuran. Bahkan dengan para penggarap langkah ketiga dari Sungai Panggil menunda mereka, kami tidak dapat menghentikan pendekatan pasukan alam luar.
Alam luar memiliki jauh lebih banyak penggarap langkah ketiga daripada alam batin kita. Pada akhirnya, Kaisar Langit Qinglin menggunakan mantra surgawi kuno yang memanggil cahaya kuno untuk menutup hubungan antara alam 7 warna dan alam luar. Ini membuat lorong-lorong itu tersegel dalam waktu singkat, membuat kami hampir tidak bisa bertahan dalam pertempuran kedua. Para penggarap alam luar yang memasuki alam dalam dibagi menjadi 5 pasukan yang tersisa di 5 alam 7 warna. Itu seperti 5 paku yang telah ditusukkan ke alam batin kita dan tidak dapat dicabut. Pertempuran mereda untuk jangka waktu tertentu. Alam luar akan membutuhkan waktu untuk membuka cahaya kuno. Setelah itu, semua penggarap langkah ketiga beristirahat dan kemudian mengumpulkan semua penggarap yang tersisa untuk meluncurkan pertempuran ketiga. Tujuan dari pertempuran ketiga adalah untuk menghancurkan 5 alam 7 warna. Namun pada akhirnya kami hanya berhasil menghancurkan 3, dan kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Beberapa penggarap tahap ketiga alam luar terbunuh dan terluka parah, tetapi hal yang sama terjadi pada kami. Kaisar Langit Qinglin terluka parah, 2 orang dari sungai yang dipanggil meninggal, dan sisanya dipaksa berkultivasi dengan pintu tertutup untuk menyembuhkan. Sekarang adalah tahun ke-9 setelah pertempuran ketiga. Menurut perhitungan Guru Hongsan, tidak butuh waktu lama bagi alam luar untuk memecahkan cahaya kuno. Kemudian mereka akan masuk dan menggabungkan kekuatan dengan 2 alam 7 warna yang tersisa. Alam batin sedang dalam bahaya. Master Flamespark dengan cepat memberitahu Wang Lin apa yang terjadi. Dia terluka parah dalam pertempuran ketiga dan tingkat kultivasinya menurun. Kalau tidak, dia tidak akan diburu oleh 2 kultivator Nirvana Sata. Setelah dengan bersemangat mengatakan semua ini, dia batuk seteguk darah dan terlihat sangat muram. Luka-lukanya meletus dan dia berada di titik ini. Penguasa alam tertutup, alam batin berada dalam bahaya. Tidak ada alam 7 warna di seluruh langit. Yang ada di Cloud Sea dihancurkan olehmu. Setelah Anda menghilang, kami menemukan 5 tempat lainnya. Selain yang ada di Brilliant Void, sisanya ada di Sungai Panggil. Akibatnya, sungai yang dipanggil jatuh saat pertempuran kedua dimulai. Sampai hari ini, kami masih tidak dapat merebut kembali sungai yang dipanggil. Ini telah menjadi wilayah para penggarap alam luar. Mereka sering menganiaya para penggarap Sungai Panggil. Selama pertempuran pertama, Cloud Sea hampir runtuh, tapi masih dalam kendali kami. Alhaven adalah yang paling tenang dan tidak banyak keruntuhan. Namun, Brilliant Void mirip dengan sungai yang dipanggil. Karena alam 7 warna di markas besar aliansi, sistem bintang ini dikendalikan oleh kedua belah pihak. Tuan Hongsan mencoba menghancurkan alam 7 warna yang tersisa karena dia takut menghadapi 2 front setelah pertempuran keempat dimulai. Namun, dia telah mencoba berkali-kali, tetapi alam batin tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka lagi. Semua orang berkultivasi dengan pintu tertutup. Wang Lin diam-diam merenung, dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia tidak menyangka waktu akan mengalir secara berbeda di dalam Nether Beast. Begitu banyak perkelahian yang terjadi di luar. Sungai yang dipanggil telah jatuh. Markas besar aliansi ditempati oleh para penggarap alam luar. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin. Mengapa kamu di sini? Niat membunuh Wang Lin menyebabkan cahaya keemasan bocor tanpa disadari. Ketika mendarat di Master Flamespark, dia merasa seperti seekor semut sebelum Wang Lin dan Wang Lin seperti surga. Dia sudah lama merasa bahwa Wang Lin lebih kuat dari sebelumnya. Penguasa alam tertutup berkata bahwa kamu akan datang ke sini. Aku tidak percaya kamu sudah mati, dan kukira kamu akan datang ke sini begitu kamu muncul. Jadi saya datang ke sini berkali-kali selama bertahun-tahun. Selain itu, saya mendapat perintah dari Guru Hongsan untuk mengamati tempat ini. Jika terjadi sesuatu pada alam 7 warna, saya harus melaporkannya. Master Flamespark sangat hormat dan tidak berani menatap mata Wang Lin. Cahaya keemasan itu membuatnya merasa takut. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai pada Master Flamespark sambil merenung. Sinar cahaya keemasan terbang ke Master Flamespark dan tubuhnya bergetar. Pembuluh darah di wajahnya membengkak dan banyak keringat muncul, namun matanya menjadi lebih cerah. Dalam sekejap, dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Keringat dari tubuhnya berwarna gelap dan berbau, namun auranya yang tersebar mulai mengembun, bahkan menunjukkan tanda-tanda terobosan.
Dalam sekejap, mata Master Flamespark menjadi cerah dan rambut putihnya tiba-tiba berubah menjadi hitam. Penampilannya berubah dari seorang lelaki tua menjadi parubaya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap tubuh ini dan menjadi lebih bersemangat. Ini, terima kasih, penguasa alam tertutup. Ada semangat di mata Master Flamespark dan dia membungkuk dalam-dalam pada Wang Lin. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya keemasan telah menyebabkan tubuhnya terlahir kembali. Cahaya keemasan yang membuatnya merasa tercekik telah mengubah segalanya. Dia tidak tahu apa itu cahaya keemasan, tapi dia menduga cahaya ini pasti berasal dari sumber yang kuat. Ikuti aku untuk menghancurkan dunia ini. Wang Lin melangkah menuju bekas markas besar aliansi yang sekarang ditempati oleh para penggarap alam luar. Kalimat yang satu ini mengungkapkan rasa percaya diri dan tekad Wang Lin. Hal ini memenuhi Master Flamespark dengan rasa percaya diri yang tak dapat dijelaskan. Selama Wang Lin pergi, tidak peduli betapa berbahayanya alam 7 warna, musuh tidak akan bisa menghentikan Wang Lin sama sekali. Niat membunuh muncul di mata Master Flamespark dan dia mengangguk. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan mengikuti Wang Lin. Ketika dia melihat sosok Wang Lin yang sedikit keemasan, dia merasa bahwa Wang Lin bukan milik dunia ini. Cahaya keemasan ini membuatnya merasa kagum, bahkan merasakan dorongan untuk beribadah. Master Flamespark mengikuti di belakang Wang Lin dan dengan hormat berkata, penguasa alam tertutup, wakil-wakil Dewan Kedaulatan, guru terhormat Tian Zhao, berada di dalam alam 7 warna di markas besar aliansi. Dia juga seorang kultivator langkah ketiga pada tahap awal Spirit Fight. Masih banyak batasan dan harta yang tersisa di aliansi, bahkan Tuan Zhongxuan masih hidup dan menjadi anjing dari alam luar. Tidak masalah, Wang Lin tenang saat dia semakin dekat ke markas besar aliansi budidaya. Kata-kata tenang Wang Lin menyebabkan Master Flamespark menjadi lebih hormat. Ekspresi Wang Lin tenang, tidak menunjukkan emosi, tapi matanya yang dingin bisa membekukan dunia di hadapannya. Dia mengambil langkah terakhir. Dengan langkah ini, dunia terdistorsi dan perpecahan spasial yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Wang Lin membawa Master Flamespark dan melintasi jarak yang sangat jauh untuk muncul di luar markas besar aliansi. Ada pusaran besar yang berputar diam-diam di hadapan Wang Lin. Setiap kali diputar, rasanya energi asal diserap ke dalam pusaran. Melihat pusaran raksasa di depannya, Wang Lin mengingat masa lalu. Saat itu, dia tidak bisa memasuki tempat ini, atau dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ini adalah puncak dari Brilliant Void Star System ketika dia menjadi seorang kultivator di planet Suzaku. Markas besar aliansi budidaya. Aliansi budidaya di masa lalu adalah penguasa sistem bintang kekosongan cemerlang, dan kekuatannya menyapu seluruh sistem bintang. Namun, karena pertempuran melawan Alhaven dan King Sui masuk, aliansi telah runtuh. Markas besar kemudian menutup diri dari dalam. Wang Lin sekarang ada di sini, melihat ke markas besar aliansi dan menggumamkan beberapa kata yang hanya bisa didengarnya. Kakak senior King Su, kamu harus hidup. Wang Lin menghela nafas dan mengangkat tangan kanannya. Dia menunjuk pusaran raksasa yang tidak berhenti berputar selama bertahun-tahun. Dengan titik ini, cahaya keemasan bersinar dari jarinya. Sinar cahaya keemasan terbang dan mendarat di pusaran. Pada saat itu, suara gemuruh yang mengejutkan mulai bergema. Pusaran itu bergetar dan perlahan berhenti berputar. Adegan ini menyebabkan mata Master Flamespark melebar. Dia sudah menduga bahwa Wang Lin kuat, tapi ini masih sangat mengejutkannya. Sebagai mantan tetua aliansi budidaya, dia tahu bahwa ini adalah segel pertama, dan bisa dikatakan sebagai gerbang pertama aliansi budidaya. Pusaran penyegel ini berasal dari dunia budidaya kuno. Itu diperoleh oleh Cultivation Alliance ketika alam surgawi hujan runtuh. Kemudian, itu diperkuat oleh orang lain dan menjadi formasi yang sangat kuat. Sekali diaktifkan, ia tidak akan pernah berhenti, ia akan terus-menerus menarik kekuatan dari dunia, membuatnya semakin kuat. Meskipun para penggarap alam batin dipisahkan ke alam 7 warna yang berbeda, masih ada sejumlah besar penggarap, bersama dengan Guru Lufu dan penggarap langkah ketiga dari Sungai Panggil. Bahkan mereka tidak mampu menghentikan pusaran tersebut, hanya memperlambatnya.
Ketika Master Flames Park melihat bahwa maksud biasa Wang Lin telah menyebabkan pusaran itu mengeluarkan suara seolah-olah tidak tahan lagi, dia menjadi terkejut. Kultivasi macam apa ini? Master Flames Park menatap punggung Wang Lin dengan ketakutan dan pikirannya menjadi kosong. Ekspresi Wang Lin tetap netral. Saat dia menunjuk ke depan dan menghentikan pusaran itu, dia melambai ke samping. Pusaran itu bergemuruh dan mengeluarkan raungan keras. Ribuan pembudidaya tiba-tiba muncul dari pusaran. Mereka semua mempunyai tanda di antara alis mereka, mereka adalah kultivator alam luar. Siapa yang berani menerobos? Semut dari alam batin, kalian semua mencari kematian. Haha, sudah bertahun-tahun sepi, akhirnya ada yang mencoba masuk. Orang tua ini ingin melihat berapa banyak orang yang datang. Setelah orang-orang ini muncul, mereka semua menunjukkan ekspresi membunuh, tetapi yang lebih jelas lagi adalah rasa haus darah mereka. Mereka sudah lama berhenti bertarung, dan niat membunuh yang telah ditekan akhirnya meletus. Sekarang setelah seseorang mencoba menerobos masuk, mereka menjadi bersemangat. Aura ganas meletus dan raungan mengguncang langit. Hanya 2 orang? 2 semut berani datang ke sini. Ribuan pembudidaya ini awalnya dipenuhi dengan ekspresi kejam. Namun, beberapa dari mereka mengenali tatapan acuh tak acuh Wang Lin, dan ekspresi mereka sangat berubah. Ekspresi kejam dan bersemangat itu runtuh dan digantikan dengan ketidakpercayaan dan teror yang mengerikan. Dia adalah penguasa alam tertutup. Bukankah dia sudah mati? Ekspresi mereka dipenuhi teror. Sosok Wang Lin seperti mimpi buruk mereka yang masih ada. Ketika mereka melihat Wang Lin, seolah ketakutan dari masa lalu muncul kembali. Karena traumanya mereka, beberapa orang berteriak saat melihat Wang Lin. Seolah-olah mereka telah melupakan segalanya, mereka mencoba mundur. Melihat ini, Master Flames Park mulai gemetar. Dia memahami bahwa di seluruh alam batin, hanya 1 orang yang bisa melakukan ini. Hanya Wang Lin yang bisa menyebabkan pikiran ribuan kultivator runtuh hanya dengan menunjukkan dirinya. Momentum ini, keagungan ini, niat membunuh ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh orang lain. Ini adalah penguasa alam tertutup. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia melambaikan tangan kanannya. Pusaran itu bergemuruh dan retakan raksasa muncul di dalamnya. Seolah-olah sepasang tangan raksasa yang tak terlihat telah merobek pusaran itu hingga terbuka. Gemuruh menggelegar bergema dan pusarannya terbelah menjadi 2. Wang Lin berjalan ke depan. Meskipun dia terlihat lambat, dia sebenarnya bergerak sangat cepat menuju pusaran yang terbuka. Saat Wang Lin bergerak maju, robekan pada pusaran menjadi lebih kuat. Wang Lin seperti pedang yang tidak terlihat, dan begitu dia mendekat, energi pedang yang tidak terlihat akan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Pusaran yang berhenti berputar terbelah menjadi 2 dan tersebar ke samping. Ratusan pembudidaya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan karena mereka terkena dampak runtuhnya pusaran dan mati. Saat Wang Lin bergerak maju, dia melangkah ke pusaran. Dia kemudian mengangkat kaki kanannya dan tanpa ampun menginjak ke bawah. Gemuruh menggelegar bergema, ruang itu sendiri bergetar, dan suara retakan bergema. Retakan seperti jaring laba-laba muncul dan segera runtuh. Ruang itu sendiri mulai runtuh, dan saat runtuh, Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Cahaya keemasan keluar, membentuk badai emas yang menyapu area tersebut. Seolah-olah ada angin yang bertiup dan mengangkat tabir. Ribuan kultivator yang telah keluar semuanya mati mengenaskan di bawah badai emas ini. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Ketika tabir dibuka, ruang menjadi jelas dan markas besar aliansi budidaya terungkap. Itu adalah planet budidaya raksasa dengan banyak planet kecil yang mengelilinginya. Cahaya darah yang mengerikan dipancarkan dari bawah planet ini. Sekilas, ada celah spasial di bawah planet budidaya, dan cahaya darah berasal dari celah itu. Saat Master Flames Park mengikuti Wang Lin, dia melihat semua ini dengan kebencian di matanya. Dia menatap planet raksasa di hadapannya dan menunjuk. Penguasa alam tertutup, disitulah aula utama aliansi budidaya berada. Tuan Zhongxuan ada di sana. Di saat yang sama, suara gemerisik datang dari segala arah. Penggarap alam luar bergegas keluar dari planet ini dan puluhan ribu penggarap muncul. Ketika mereka melihat Wang Lin, niat membunuh mereka yang mengerikan tiba-tiba menghilang dan ekspresi mereka berubah drastis.
Mereka mengenali Wang Lin? Master Flames Park menjadi gugup setelah ditatap oleh puluhan ribu pembudidaya, tetapi setelah melihat Wang Lin, dia menjadi santai. Ekspresi tenang Wang Lin mengungkapkan bahwa semua ini tidak ada artinya baginya. Penguasa alam tertutup, sebuah cibiran datang dari planet budidaya besar, lalu kabut hitam muncul dari udara tipis. Seorang lelaki tua berpakaian hitam keluar. Saat dia muncul, semua penggarap alam luar menjadi bersemangat. Master Flames Park dengan cepat berkata, dia adalah guru terhormat Tian Zhao. Tatapan Wang Lin yang acuh tak acuh tertuju pada lelaki tua berbaju hitam itu dan kemudian dia melangkah maju. Saat Wang Lin bergerak, lelaki tua berpakaian hitam itu tersenyum. Tangannya membentuk segel dan energi Jos Flame yang tak terbatas muncul. Jadi bagaimana jika dia adalah penguasa alam tertutup? Kalian semua, saksikan bagaimana lelaki tua ini membunuh penguasa alam tertutup ini. Setelah aku membunuhnya, lelaki tua ini akan menduduki peringkat pertama dalam peringkat sistem bintang kuno. Pria tua berbaju hitam itu mencibir dan juga melangkah maju. Dia melambaikan lengan bajunya dan Jos Flames membentuk 3 naga hitam. Mereka ditutupi duri, tampak seperti 3 cambuk hitam. Kekuatan spiritual yang unik bagi para penggarap Spirit Void menyebar dan gumaman aneh bergema. 3 naga hitam membuka mulut mereka, memperlihatkan 3 alam Jos Flame yang berisi murid Jos Flame yang tak terhitung jumlahnya. Jos Flames memasuki 3 naga hitam, mengubahnya menjadi 3 naga Jos Flame. Ini adalah kartu as guru terhormat Tian Zhao, itu bahkan terkenal di sistem bintang kuno. Naga-naga ini tidak mati. Dia telah melalui banyak bahaya untuk menangkap naga asli ini di negeri misterius. Setelah disempurnakan selama puluhan ribu tahun, guru terhormat Tian Zhao mampu membuat ketiga naga hitam ini memujanya dan menjadi jiwa Jos Flame miliknya. Meskipun guru terhormat Tian Zhao terdengar arogan dan menunjukkan ekspresi jijik, dia sangat serius. Meskipun dia belum pernah melihat Wang Lin sebelumnya, nama penguasa alam tertutup sering dibicarakan dalam beberapa dekade terakhir. Khususnya, bagaimana nenek moyang klan burung pipit api dipotong menjadi 2 membuatnya terkejut. Namun, jika memang demikian, dia tidak akan keberatan. Bagaimanapun juga, nenek moyang klan burung pipit api hanya berada pada tahap awal dari kehampaan nirwana dan tidak layak untuk diperhatikan. Yang benar-benar mengejutkannya adalah yang terhormat Nan Zhao. Tingkat kultivasi Nan Zhao yang terhormat mirip dengan miliknya. Tetapi pada akhirnya dia mati secara menyedihkan di hadapan penguasa alam tertutup ini. Dia melihat Wang Lin untuk pertama kalinya sekarang, dan dia melihatnya berhenti dan merobek pusaran yang telah berputar selama bertahun-tahun di luar markas besar aliansi. Hal ini menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Namun, saat ini dia harus berbicara seperti ini, jika tidak, jika dia mengungkapkan niat untuk mundur, pikiran puluhan ribu kultivator ini bisa segera runtuh. Orang ini meminjam semangat formasi saat itu, tidak mungkin seseorang dengan tingkat kultivasinya bisa membunuh Nan Zhao. Hari ini, dia dapat menghentikan pusaran tersebut karena pemahamannya tentang pembatasan. Orang tua ini tidak percaya dia bisa melakukan apapun tanpa kapak pemisah surga. Guru terhormat Tian Zhao menjadi tenang setelah memikirkan tentang benda di dalam alam 7 warna. Pada saat ini, dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan ketiga naga hitam Jos Flame melesat ke arah Wang Lin. Puluhan ribu penggarap alam luar semuanya gugup. Wang Lin muncul terlalu tiba-tiba, dan sebelum mereka dapat menyesuaikan pikiran mereka, mereka sudah dipenuhi rasa takut. Mereka bahkan tidak berani melawan. Wang Lin telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka saat itu. Rasa kegilaan itulah yang bisa membuat jiwa mereka gemetar, rasa kemuliaan dan kekuatan yang membuat mereka gemetar ketakutan. Sebelum pertempuran pertama, sistem bintang kuno telah menempatkan Wang Lin sebagai orang nomor 1 yang harus dibunuh. Kebanyakan orang di sistem bintang kuno merasa meremehkan hal ini, tetapi setelah pertempuran pertama, tidak ada yang mempertanyakannya. Wang Lin adalah seseorang yang sangat ditakuti oleh para penggarap alam luar. 3 naga hitam Jos Flame mengeluarkan raungan gemetar dan menyerang Wang Lin. Bahkan sebelum mereka mendekat, hembusan angin menyebabkan rambut panjang Wang Lin tergerai dan pakaian putihnya berkibar. Bahkan ruang di sekitar Wang Lin sepertinya akan runtuh karena angin ini. Suara berderak bergema dan celah spasial dalam jumlah besar muncul. Master Flames Park ada di belakangnya,
pupil matanya mengecil dan seluruh rambutnya berdiri. Dia jelas bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan di dalam angin naga hitam. Kekuatan ini dapat meruntuhkan ruang itu sendiri. Jika satu keping mendarat di atasnya, tubuh dan jiwa asalnya akan hancur. Dia merasa bahwa meskipun Tuan Lufu tiba, Tuan Lufu harus segera mundur. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan Tuan Lufu terluka parah. Namun, hembusan angin ini bukanlah yang membuat Tuan Lufu takut, yang menakutkannya adalah Wang Lin. Wang Lin tetap tenang saat pakaian dan rambutnya berkibar tertiup angin. Angin tidak meninggalkan bekas di wajahnya. Sepertinya angin destruktif ini hanyalah angin sepoi-sepoi baginya. Tiga naga hitam Jos Flame. Saat Wang Lin melihat ketiga naga hitam ganas itu, ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia hanya bisa menggunakan 20% kekuatannya jika dia tidak ingin kekuatan penolakan muncul. Jika itu adalah seorang kultivator Nirvana Fight, Wang Lin bisa langsung membunuh orang itu. Namun, 20% tidak cukup untuk langsung membunuh seorang penggarap Spirit Fight, bahkan seorang pun di tahap awal. Namun, ada beberapa hal yang harus dia lakukan hari ini. Menyelamatkan King Sui dan mendapatkan roh Dao adalah hal yang benar-benar harus dia lakukan. Wang Lin membuat keputusan. Saya akan mengabaikan kekuatan penolakan untuk saat ini. Biarpun itu mempersingkat waktuku untuk menekannya, aku harus berusaha sekuat tenaga sekali ini. Setelah membuat keputusan, Wang Lin tidak menggunakan mantra apapun. Pada saat ini, ketika ketiga naga hitam mendekat, mata Wang Lin memancarkan kilatan cahaya keemasan. Dalam sekejap, cahaya keemasan memenuhi area tersebut. Sosok Wang Lin menjadi buram di bawah cahaya keemasan ini dan aura yang mengguncang surga menyebar dari tubuhnya. Aura ini mengguncang dunia saat cahaya keemasan menyelimuti area tersebut. Tiga raungan menyedihkan datang dari tiga naga hitam Jos Flame yang menyerang Wang Lin. Setelah tersapu oleh cahaya keemasan, tubuh mereka gemetar dan tidak berani mendekat. Mereka malah ingin mundur. Namun, saat cahaya keemasan menyebar, ketiga naga hitam Jos Flame mundur hanya beberapa puluh kaki dan tidak berani melanjutkan. Mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan, membuat tubuh besar mereka tampak sangat kecil. Ketakutan di mata mereka sepertinya menenggelamkan mereka. Mereka mengenali cahaya keemasan ini. Jauh di dalam ingatan mereka, rasa emas ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihapus. Meskipun mereka telah ditangkap oleh guru terhormat Tian Zhao ketika mereka masih muda dan perlahan-lahan disempurnakan menjadi jiwa Jos Flame miliknya, kenangan akan cahaya keemasan dari warisan mereka tidak dapat dihapus. Mereka ingat dengan jelas bahwa dahulu kala, siapapun yang memiliki cahaya keemasan ini berdiri di puncak dunia. Bahkan orang tua mereka harus gemetar ketakutan di hadapan cahaya keemasan ini. Bahkan seluruh klan naga hitam mereka akan musnah jika mereka berani menolak cahaya keemasan ini. Tapi cahaya keemasan ini bahkan lebih murni daripada cahaya yang ada dalam ingatan mereka. Ini adalah energi spiritual surgawi yang sangat otentik. Saat mereka gemetar, salah satu naga hitam tidak tahan dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Saat tubuhnya bergetar, darah hitam keluar dari sela-sela sisiknya. Dua naga hitam yang tersisa juga mengeluarkan jeritan menyedihkan dan memuntahkan banyak darah. Dengan gemetar, mereka melingkar dan mulai memuja Wang Lin. Puluhan ribu pembudidaya yang terkena cahaya keemasan ini gemetar dan merasakan ketakutan dan kekaguman yang tak terbayangkan. Aura dari Wang Lin membuat mereka semua gemetar. Mereka seperti manusia yang baru saja bertemu dengan makhluk surgawi. Keagungan yang tak terlihat datang dari cahaya keemasan ini. Seolah-olah ada kekuatan yang kuat menekannya. Dia harus berlutut. Jika dia tidak berlutut dan beribadah, pikirannya akan runtuh. Kemudian puluhan ribu penggarap berlutut, dan tidak seorang pun memiliki kekuatan untuk tetap berdiri. Seolah-olah ada garis keturunan yang sangat mulia di tubuh Wang Lin dan semua kultivator di dunia harus memujanya. Selama seseorang adalah seorang kultivator, mereka tidak dapat menahan rasa kagum yang datang dari jiwa mereka. Pada saat ini, mereka sepertinya melupakan alam dalam dan luar. Saat ini, yang bisa mereka lihat hanyalah Wang Lin, yang berdiri di atas mereka seperti raja. Puluhan ribu pembudidaya berlutut dan naga hitam telah dikalahkan. Tanyakan kepada surga siapa yang mengendalikan hidup dan mati. Wang Lin, yang ekspresinya tenang, berjalan menuju guru terhormat Tian Zhao.
Master Flamespak tanpa sadar menjilat bibirnya yang kering dan pikirannya kosong saat dia menatap semua ini. Dia tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Saat guru terhormat Tian Zhao melihat cahaya keemasan ini, matanya dibanjiri ketakutan yang luar biasa dan dia menjerit tak terkendali. Dia sepertinya mengingat sesuatu ketika dia melihat cahaya keemasan ini, dan ekspresinya berubah drastis saat dia mundur seperti orang gila. Pertarungan antara alam luar dan dalam, kehormatan pribadi, perintah dari Dewan Kedaulatan. Dia telah melupakan semuanya saat dia menjerit dan dengan cepat mundur ketakutan. Sosok Wang Lin tenang, dan aura seorang master bisa dilihat oleh semua orang. Dia melangkah maju menuju guru terhormat Tian Zhao, yang mundur seperti orang gila, dan melayangkan pukulan. Gemuruh menggelegar bergema, dan badai emas muncul membentuk raksasa emas pertama. Ia dengan cepat menembus kehampaan dan muncul di hadapan tubuh guru terhormat Tian Zhao. Ledakan menggelegar terdengar dan yang terhormat Tian Zhao batuk darah sebelum tubuhnya terkoyak. Joss Flames dalam jumlah besar muncul dalam upaya membentuk tubuh lain. Setelah pukulan itu, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan guntur emas keluar dari mata kanannya. Markas besar aliansi dipenuhi dengan guntur emas. Kilatan guntur emas turun ke jiwa asal guru terhormat Tian Zhao. Gemuruh bergema dan jiwa Joss Flame yang tak ada habisnya di sekitar guru terhormat Tian Zhao mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Mereka semua pingsan dan mati. Guntur surgawi, ini adalah guntur surgawi. Guru terhormat Tian Zhao mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan saat dia mundur dengan putus asa. Surgawi, kamu adalah seorang surgawi. Guru terhormat Tian Zhao hampir kehilangan akal sehatnya dan melepaskan seluruh keinginannya untuk melawan. Dia tidak berani melawan. Dulu ketika dia menangkap ketiga naga itu, dia melihat cahaya keemasan dari surga sebelumnya. Saat itu, hanya satu tatapan dari pria itu yang menyebabkan dia koma selama 10 tahun. Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya dan kekuatan penolakan menunjukkan tanda-tanda meletus. Dia memutuskan untuk tidak memperhatikannya dan melambaikan tangan kirinya. Dia menunjuk ke arah Tian Zhao yang mundur dan api emas di mata kirinya terbang keluar. Lautan api emas menyapu dan langsung menelan Tian Zhao. Kemudian Kaisar Furnace muncul dan semuanya lenyap. Jiwa asal guru terhormat Tian Zhao langsung terkumpul. Wang Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun selama ini. Namun, ketika dia dengan mudah membunuh guru terhormat Tian Zhao, dia diam-diam membuat pernyataannya. Tanyakan kepada surga siapa yang bisa mengendalikan hidup dan mati. Wang Lin memandangi planet budidaya raksasa saat para penggarap alam luar berlutut di sana, gemetar. Dia tampak tenang, tapi bintang iblis kuno di mata kanannya mulai berkedip. Kekuatan penolakan pecah, tapi dia terus menekannya, jadi tidak ada yang memperhatikan apapun. Sementara dia menekan kekuatan penolakan di dalam tubuhnya, Wang Lin melihat ke planet budidaya yang besar. Ada pembatasan di seluruh planet ini. Ini pastilah gerbang kedua menuju markas besar aliansi setelah pusaran. Pembatasan ini sangat rumit. Ia menggunakan selusin planet di sekitarnya untuk membentuk formasi yang menciptakan lingkaran. Itu menjadikan planet ini seperti seorang kultivator dan membiarkannya berkembang biak. Wang Lin belum pernah melihat ini sebelumnya, dan setelah melihatnya, matanya berbinar. Planet ini sangat menarik. Master Flamespak, ketika Anda menjadi tetua aliansi, apakah Anda mendengar sesuatu tentang planet ini? Master Flamespak terbangun dari keterkejutan sebelumnya. Dia menjadi lebih hormat dan dengan cepat berkata, Junior telah mendengar beberapa hal. Planet budidaya ini tidak alami tetapi disempurnakan oleh aliansi dengan menggunakan banyak planet budidaya. Mengolahnya hanya membutuhkan setengah usaha. Di bawah mantra Master Longpan yang tidak diketahui, ini menjadi formasi kedua dari aliansi. Dikatakan bahwa formasi ini jauh lebih kuat dari pusaran. Namun, orang luar jarang diizinkan datang ke sini, jadi Junior belum pernah melihat kekuatan formasi tersebut. Setelah dia selesai berbicara, Master Flamespak sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, Master Longpan adalah ketua-ketua aliansi dan juga guru Master Zhongxuan. Namun, dia sudah lama meninggal. Belum tentu, mata Wang Lin berbinar saat dia melihat planet besar itu. Dia bisa merasakan 4 aura di dalamnya. 3 aura bergetar, mereka sangat gugup.
Aura terakhir sepertinya sedang tidur. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari planet budidaya raksasa. Sementara dia menekan kekuatan penolakan di dalam dirinya, dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan ketiga naga hitam. Ketiga naga hitam itu terbang menuju Wang Lin. Wang Lin melambaikan tangannya dan salah satu dari tiga naga itu terbang ke arahnya. Wang Lin mencengkeram leher naga hitam itu. Naga hitam itu seperti siput dan melingkarkan tubuhnya karena dipenuhi rasa takut. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat naga hitam itu. Matanya seolah mampu menembus naga hitam dan melihat dunia Jos Flame di dalamnya. Ada ribuan Jos Flame Souls di dalamnya, dan mereka semua jelas-jelas adalah penggarap alam batin. Bahkan ada beberapa yang tampak familiar. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia tanpa ampun meremasnya. Naga hitam itu menjerit dan tangan kanan Wang Lin meraih ke dalamnya. Ribuan penggarap alam batin yang telah dimakannya dibawa keluar dan diizinkan memasuki siklus reinkarnasi. Wang Lin melemparkan naga hitam Jos Flame ke Master Flamespark. Apakah kamu ingat ketika kamu dan aku bertemu, kamu bilang aku adalah orang yang ditakdirkan untukmu. Aku memberikan ini padamu. Jos Flames memang beracun, tapi bagi Anda, mungkin manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Dengan Jos Flames ini, jika Anda memiliki kesempatan, Anda bisa menjadi kultivator langkah ketiga. Tubuh Master Flamespark bergetar dan dia mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa. Dia meraih naga hitam yang disegel oleh Wang Lin tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dipenuhi dengan kegembiraan dan perasaan yang rumit, dia membungkuk pada Wang Lin. Bagaimana dia bisa lupa saat pertama kali mereka bertemu? Saat dia mengatakan mereka ditakdirkan, itu hanya lelucon. Dia tidak menyangka lelucon itu pada akhirnya akan menciptakan karma ini. Keluarga Sengmong memiliki seorang anak bernama Sengmong Hu. Apakah dia masih hidup? Wang Lin kemudian melihat para penggarap alam luar. Baginya, orang-orang ini sudah mati. Tangan Tuan Flamespark gemetar saat dia menyingkirkan naga hitam itu. Dia adalah monster tua yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Dia menahan kegembiraannya dan dengan hormat berkata, Sengmong Hu, Junior ingat, dia masih di Alheaven. Wang Lin mengungkapkan sedikit kenangan. Ingatannya tentang Sengmong Hu muncul kembali di benaknya. Saat itu, dia lebih lemah dari Sengmong Hu, tetapi Sengmong Hu telah memutuskan untuk mengakui Wang Lin sebagai tuannya. Setiap kali Wang Lin memikirkannya, dia akan tersenyum. Sengmong Hu itu membantuku sebelumnya. Saat kamu kembali ke Alheaven, jaga dia untukku. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan naga hitam kedua terbang. Setelah dia mengeluarkan jiwa penggarap alam batin dan menyegelnya, dia melemparkannya ke Master Flamespark. Bantu aku mengirimkan ini ke Sengmong Hu. Katakan padanya ini adalah hadiahku kepadanya karena telah mengakuiku sebagai tuannya. Master Flamespark terkejut sesaat dan merasakan sedikit rasa iri. Dia dengan cepat mengangguk dan menyingkirkan naga hitam Jos Flame kedua. Tatapan emas Wang Lin tertuju pada naga hitam ketiga. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia perlahan berkata, kamu bisa memahami kata-kataku, melahap semua penggarap di sini dan menghancurkan formasi ini untuk saya. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Naga hitam itu gemetar dan melihat ke atas. Kemudian dia berbalik dan mengeluarkan suara gemuruh sebelum menyerang para penggarap alam luar. Jeritan menyedihkan bergema di seluruh bintang. Bahkan mata Master Flamespark bergerak-gerak saat mendengar teriakan ini. Meskipun dia adalah seorang kultivator alam batin, menyaksikan perjuangan lemah dan rapuh dari para kultivator alam luar sebelum naga hitam masih mengejutkan. Melihat semua ini sambil merasa puas, dia merasakan rasa hormat yang lebih kuat terhadap kekejaman Wang Lin. Naga hitam itu dipenuhi rasa takut dan putus asa. Ketika mendengar Wang Lin akan memberinya kesempatan untuk hidup, ia hampir menjadi gila. Dalam waktu kurang dari 15 menit, hampir tidak ada satupun penggarap alam luar yang tersisa. Semua penggarap alam luar dilahap dan jiwa mereka telah menjadi bagian dari alam Jos Flame di dalam tubuhnya. Daging dan darah para pembudidaya ini menyatu dengan tubuhnya, memberikan cahaya keunguan pada naga. Duri tajam di sekujur tubuhnya semakin tumbuh. Bahkan satu tanduk di kepalanya tumbuh 1 inci. Sambil mengaum, naga hitam itu pun bertambah panjang. Tubuhnya yang panjangnya ratusan ribu kaki dibebankan ke planet budidaya. Itu sangat cepat sehingga bayangan muncul.
Ia mendekati planet ini dalam sekejap dan menabraknya, menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Gemuruh menggelegar bergema. Planet budidaya raksasa itu bergetar, lalu planet-planet kecil itu sepertinya dikendalikan oleh suatu kekuatan untuk ditembakkan ke arah naga hitam. Gemuruh menggelegar bergema, dan saat naga hitam itu menabrak planet ini, gelombang kejut menyebar. Naga hitam itu gemetar dan terlempar jauh. Planet raksasa itu juga bergetar dan sejumlah besar retakan muncul di sana. Wang Lin dengan tenang berdiri di sana. Kekuatan penolakan di dalam tubuhnya perlahan-lahan ditekan saat dia menatap planet ini. Ketika retakan di planet ini muncul, aura keempat yang tertidur tiba-tiba terbangun. Ketika terbangun, planet raksasa itu tampak hidup. Planet-planet kecil di sekitarnya membentuk dua garis dan cahaya hantu menghubungkan keduanya. Mereka berjajar di kedua sisi planet raksasa. Cahaya putih datang dari planet raksasa itu. Cahaya putih ini melesat ke udara dan kemudian bayangan seorang lelaki tua berambut putih muncul. Tubuh hantu lelaki tua berambut putih itu terhubung dengan planet ini, seolah-olah dia adalah planetnya. Siapapun yang menyinggung aliansi akan dihancurkan. Sebuah suara kuno datang dari jiwa dalam diri lelaki tua itu. Suara ini memasuki jiwa Wang Lin dan tubuh Master Flamespark. Ketika Master Flamespark melihat lelaki tua berambut putih itu, matanya melebar dan dia berseru, "Master Longpan." Dari jauh, markas besar aliansi budidaya tampak sangat mengejutkan. Planet besar itu seperti tubuh tanpa kaki, dan kedua garis planet itu seperti lengannya. Adapun orang tua yang terhubung dengan planet ini, dia seperti kepala dari tubuh ini. Planet budidaya macam apa ini? Itu jelas seseorang. Keberanian yang luar biasa. Dia sebenarnya menyatukan jiwa dan jiwa asalnya dengan planet budidaya. Di satu sisi, dia bisa mendapatkan keabadian. Wang Lin sudah lama menyadari ada yang tidak beres dengan planet ini. Itu sebabnya dia membiarkan serangan naga hitam, dan pada saat ini, dia akhirnya mengerti segalanya. Guru Master Zhongxuan, Master Longpan, pasti telah mencapai akhir hidupnya ketika dia memikirkan ide yang mengejutkan ini. Ia pun mampu menyempurnakan ide ini dan mewujudkannya. Tidak ada monster tua yang boleh diremehkan. Siapapun yang bisa menemukan metode seperti itu pasti sangat pintar. Wang Lin memandang orang tua itu. Meski mereka musuh, dia tetap merasakan kekaguman di hatinya. Master Flamespark melihat semua ini. Dia sangat cerdas, dan setelah merenung sejenak, dia tersentak. Saya hanya bertemu Master Longpan sekali. Saya pikir dia sudah meninggal. Aku tidak menyangka ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjuk ke depan. Naga hitam yang terlempar ke belakang mulai meronta dan mengeluarkan raungan. Ia dengan panik berlari ke depan dengan tubuh besarnya dan meraung ke arah planet budidaya. Raungannya terus berlanjut, dan ketika ia mendekat, ia membuka mulutnya. Alam Jos Flamenya terbuka dan sejumlah besar Jos Flamesouls terbang menuju planet budidaya. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Raungan sedih dan panik datang dari planet budidaya. Raungan ini dipenuhi kegilaan dan niat membunuh yang tak terlukiskan. Hanya mereka yang telah membantai banyak orang dalam hidup mereka yang bisa memiliki niat membunuh ini. Niat membunuh ini jelas merupakan inti pembantaian. Wang Lin akrab dengan suara gemuruh ini. Saat itu muncul, ekspresi Wang Lin berubah untuk pertama kalinya. Semburan kegembiraan muncul.